Kang Banua. Ya, oke guys. Ya, Jadi kita atau lanjut pengantin lagi ya, laki-laki masih kami dari turun desa acara Jamai. Yaitu kita pernikahan keluarga Evi dan John NDT di Bambalemo. Komponen Melayu, Bambalemo Lama Kepala baris Menteri kami Tahu. NDT Jong. Tarima tamunta dah makin dengan Kang Banua. Pengantin laki-laki sudah tiba. Ya, lako kamu teman-teman nanti kami anak kata supaya na sisa nong lantar apakah kalau itu anak kami na tertib ta ibadah. Ya, selamat pagi Pak Ano pa yun. Ya, dalam dia matula tuh. Kita spill lokasi lagi ya. Jadi itu kita keluarga mabari si buka menit jong. Ta sambut tete tamun jong ay. Pengantin laki-laki. Ya mudah-mudahan kau mintur jong ay. Pak Medi, Pak Medi, Filmnya yang sangat wow. BMP Mike, Pak Payung. Pagar Ayu, bisakah ke sini Pagar Ayu? Iya. Bambalemo Ya. Talang. Atau di sini. Konon ada tuh undang uang minggu tahu. Oke guys. Pengantin laki-laki akan bersiap-siap menjemput pengantin perempuan. Sudah pelan-pelan saja. Duluan di sana deh, duluan di depan. Sampai ke kepala. Sampai kepala. Kepala. Biar kira lantas nih lah kata yaya tamu teh.
Kanan nun. Berlaku pula selama si pemangani payman si mantap aboro. Menggambarkan tanggal malam diulang tanggal makin jalan namang kami ke alwagina atau pura di Pelendu Tungido papuran pangan menjadi barang-barang ikuami lamai tetan na sombong ikitamin mga semua kamu tumangka unindo kada situ iyo kelar ng pagunambe bisa ni kabungan na iyo rakyat tuyo manda rakanian namawa ni upi bagi ni kinawailan ni bobong rilambanan laledo sa mga pembukaan masalo talo temo ekula matiadani Kure sumangana sampak to di parayanna. Makalimak narakala kukua kure sumangak lakotan di loma lunga batang gandang tiran dalelena. Tulangan mekutan alondo lakotondon to batang ki inde kami to sa lengko ilalan bairi to sa siturusan. To kumua kamu mereka. Tumangka ki palenduk rokko tebalaran nampak lante balana limbu. Tatandal lo di tanda balok tatoding kulla di toding rongko. Kumual lo mote di tanda balok la di nisi pamatua induk. Tama aluk narampanan kapa. Kikua mi pole lako kamu angga to makraputalang angga to mempunan dao. Lagi kuah inde kami to saling ko ilalan mairi to sa siturusan. Mak tole tium bak mo kante rampon taruntun taron lo atami. Belanna kami moto kulla pura di Pelendu. Tumi paling borok ko balaran nampak mi tongki pope taruntun nada na parondo di kapu tongki pope dedek sangka nabi toko diang ilo. Anta tandal lo di tanda balo anta toding kulla di toding rongko. Kumual lo mote di tanda balo. Kulla mote di toding rongko. Ladini si toe lima. Si dekel lego-lego. Tama sangkana. Basse situka. Kami mo tumanda unalon ni kada nenek. Bintin umpetin doi bisara todolo kapuangan. Kada mangka diem mo bulawan tasa kalante balana limbu. Kilu pi idoti langi. Kialon di tang me pale mamma. Kitulang dan di tang malilutindo. Ia mo bandang siranan na balayan si kadendek na. Para kendek sulo pada umbo inde do batun nakulla kirampo solaga yang dia ruki tobok dilinde-lindeki umpama tua induk alukna rampanan kapan. Kikua kiti mampuresma kirande pole paraya manda balik niat mengawak kada mangka di indo diung balaran nampak di milut indo dilangi diung taruh saudara naran tias tuyu. Iku hanya ite nang mana sondong buang kita nang talung merawat tengah nalangi lata buang isan ngarandan na inde to maharap parang kapa. Dosa pak batu-batu ko daw masuk ngana to palulungan at pagolak isan tabiring na inde to unido basta situ ka. Enopa ipupa paraya ipo paraya ang nainde ko maarapan ng kapat ituro ko pa asukyan na latita ng balo o parapuan latodok siyarat kumbungan masalo iti mangigures mga iran na ipole paraya kaya lumay rodadi kula mafia katibus kanan Kure sumangana sampak to ding parayan na Belan na malunga mo batu batang masinggung karangan inaya ang katong raputalang kumbuka bak pamani kita. Kure sumalas. Diam. Masuk. Silakan Pak. Bapak bisa
Oke, disalam ya. Salam kasih, salam. Ya berdiri. Diri saling. Nah, oke, pas. Serahkan bunganya kak. Serahkan dua tangan Kak. Saling saya lihat bunga. Nah, saling lihat. Senyum. Oke, diambil bunganya kak. Bunganya. Oke. Bunga dadanya. Ada bunga dadanya. Lepasin dulu. Lepas dulu. Lepasin dulu. Dulu pasang dulu. Ya, maju. Lo gimana Ki? Dan musim sebab boleh agak Tadi Pak kita tuh undang Pak Agus, Pak Opu Praja Solo. Saling lihat ya senyum. Iya, Opu. Oke. Oke, boleh foto Orang tua. sama orang tua sama di situ mana sih? Kita dulu tempat deh kita dulu. Kita om sebelah sini. Ya. Sebelah kan itu bajunya. Nah, Kasih ke belakang. nah. Oke. Rapat-rapat kemudian. Oke, sedikit lagi mau. Oke, siap kamera ya. Oke. Coba dari sini dari kamera 1, 2 senyum. Oke, orang tuanya boleh geser ya. Orang tuanya kita lagi gantian. Iya Bu, iya sudah. Boleh geser lagi. Situ Bapak. Oke. Ya, ya. Lebih rapat. Agak masuk lagi. Nah. Oke, lihat kamera. Ya, lihat sini 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Oke. Oke, boleh foto berdua satu kali. Ya, duduk sendiri. Ya. Duduk sendiri, ya. Oke, di sini sama-sama, Bang. 1, 2, 3. Senyum. Di sini 1 kali. Boleh saling tatap. 1, 2, 3. Oke. Nanti sana Bu. Mike video lo. Mike video lo, Mike. Orang tua di sini dulu Pak. Tanda Bapak. Bapak di sana. Ya komiten. Pak, sebelah sini. Sabar dulu. Bisa ke belakang sini dulu. Ya, oke. Cara pakai begitu. Pakai Mike lah. Tali betul Mike ini enggak? Alam bikin dulu Mike. Lana pakai pendeta. Tapi alam itu lo. Sore. Yo, memang ada lagi dari. Sebelum kita berangkat ke tempat pemberkatan, mari kita minta kekuatan di dalam doa kita berdoa. Lantai tengah-tengah tongkonan lantai melam itu temu puang kini rampo makure sumanga meni mga puliparaya mati umulali ini. Tanda bilang itu ya mama saya kabur kami itu tahu-tahu palingkan laku kami te kami kemarap jaya dalam buanam ki Yon Solaiti. Tula mintama tananan dapo labir kapuang malante alapura kita ndamano mula gini tontong siguro kayo itu tamarap siya patarukan siya mintu teme ketukuran ulang tetondo lam saksi kami sudah na pemberkatan nikah waktu perkawinan mula kipo ulang ti alo totemo
Kami itu menonton pun tiang amati kalian itu patundam bisa panganta amin. Kemudian no paaran ujung ti pamulan nam atangana landal kopu nanti kami nomban laki pugaku. Jo nanti pemberkatan sia baptisan kudus. Kemudian no pa ngarampuran dana itu bulalang pak Poriani. Aduh lalu menteng ke kalam itu tengah-tengah na tongkonan pambademo. Di mayat aku toinan lagi ni paling sudah na kemudian semangat jualan teh pemberkatan perkawinan solat teh baptisan kudus mulai berata aku teh Amin. Kita bisa no kan udah. Tapi dalam mantap. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Dengan penuh sukacita pada pagi hari ini, di tongkonan
Bambalemo Totalang. Kita bersama-sama akan menyaksikan kedua anak kekasih kita. Dan juga akan dilayangkan baptisan kudus oleh cucu kekasih. Dan marilah pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tenangkan hati dan pikiran kita, dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan pada saat ini. Sidang jemaat kekasih Tuhan, selamat datang dan selamat berjumpa dalam sukacita ibadah pemberkatan perkawinan bagi saudara John Jeffrey Somalai dan saudari Evi Kendeksuma pada saat ini. Kita semua akan menjadi saksi dari peristiwa sukacita yang Tuhan adakan pada hari ini kepada kedua saudara kita. Marilah kita siapkan hati kita untuk menikmati ibadah ini. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih setianya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, yang memungkinkan kita berdiri pada saat ini, mari kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan kidung pujian hari bahagia yang akan diawali oleh solo Wonderful Day. I
saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat dan didoakan, pada hari ini kita akan melayankan sakramen baptisan kudus untuk anak-anak kita Enggotau Prince Kendesuma. Dan seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat dua hari minggu berturut-turut, bahwa bila tidak ada halangan, saudara John Jeffrey Somalai akan diteguhkan di dalam ibadah perkawinan pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan perkawinan akan dilaksanakan dalam ibadah pada saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, kita aminkan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Silakan duduk. Silakan duduk. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu, janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu, Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang Dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana, telah menunjukkan dengan berkatnya bahwa ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa, supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian, mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan hidup. Kita angkat pujian dari pelengkap hidup jemaat 159. Ya Tuhan, pada hari ini Tuhan, pada hari ini
bersama-sama kita akan mengucapkan perintah mengasihi. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kita angkat pujian dengan menyanyikan bahasa kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari tenangkan hati kita untuk pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi kita tenangkan hati kita untuk pembacaan firman Tuhan. Lebih khusus saudara saya yang ada di belakang mimbar dan juga di samping, mohon tenang kita dan semua. Mari kita berdoa. Allah pemelihara kehidupan kami, Allah yang terus menuntun kami, bahkan Allah yang memperkenankan kami menikmati akan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan ini. Syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena anugerah dan pertolongan yang Allah nyatakan dalam kehidupan kami. Terlebih khusus pada kesempatan ini, Allah memperjumpakan kedua sahabat saudara kami, John dan Evi, untuk menerima pemberkatan perkawinan. Dan anak kami terkasih, engkau tahu, yang akan menerima baptisan kudus. Bapa, dalam keterbatasan kami hanya dengan hikmat-Mu yang memampukan kami
Hanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan melayakkan kami, agar pikiran-pikiran kami pada saat ini Engkau jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Banyak pertanyaan yang muncul, tetapi kami yakin bahwa kami akan memfokuskan diri kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, berkati kami semua, karena kami sesungguhnya sudah siap mendengarkan sabda-Mu. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita dari Kejadian pasal 28 ayat 1 sampai 9. Kejadian pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan, bersiaplah pergilah ke padang Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke padang Aram kepada Laban anak Betuel orang Aram itu, saudara Ribka ibu Yakub dan Esau. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke padang Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke padang Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya. Di samping kedua istrinya yang telah ada, Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Ibrahim. Amin. Firman Tuhan. Shalom. Terpujilah Kristus, Sang Pemelihara kehidupan kita, dalam persekutuan perjumpaan, dalam menikmati akan sukacita yang Tuhan karuniakan, dalam pemberkatan perkawinan anak terkasih kita, saudara kita John Jeffrey Somalai dan juga saudari Epi Pendek Suka. Rumah tangga di atas dasar yang kuat, itu perenungan kita. Rumah tangga di atas dasar yang kuat. Bapak Ibu, membangun rumah tangga seringkali diibaratkan seperti membangun sebuah rumah. Kita sibuk memikirkan perabotannya, desainnya, dan tampilannya. Namun kita lupa mengingat pada satu hal yang jauh lebih krusial, yaitu fondasi. Melalui nasihat Ishak kepada Yakub, kita akan melihat bahwa kebahagiaan sejati tidak ditentukan pada hal-hal lahiriah saja yang tampak di mata, melainkan pada kesatuan iman yang membakar hati kedua mempelai. Dari teks kita hari ini Bapak Ibu menjelaskan, mengisahkan perjalanan kehidupan seorang Yakub. Ishak dan Ribka ini melepaskan Yakub ke negeri yang jauh. Sebabnya karena Esau membuat rencana hendak membunuh dia. Dan untuk meluputkannya ia disuruh ke padang Aram, bacaan kita, ribuan kilometer jauhnya dari anak-anak. Dan perpisahan ini tentu mendukacitakan, apalagi tidak diketahui untuk berapa lama. Dan saya melihat ada catatan keterangan dalam Alkitab itu ternyata itu 20 tahun lamanya. Perpisahan itu 20 tahun lamanya cukup lama Bapak Ibu. Nah, menghadapi perpisahan yang menentukan itu Bapak Ibu, sudah
yang biasanya dinilai orang-orang asing. Dan nasihat itu kita mendengar dari bacaan kita tadi, janganlah mengambil istri dari anak-anak orang Kanaan, bersiaplah pergi ke padang Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban saudara ibumu. Bapak Ibu, menarik sekali kalau kita memperhatikan bacaan ini, bahwa dalam nasihat itu tidak dijelaskan bagaimana Yakub harus membanting tulang mencari rezeki, atau bagaimana ia harus membawa diri dalam pergaulan, atau bagaimana ia harus menarik hati pamannya yaitu Laban. Jana kita tomatua yana den pepasan lah di Pukadang temianakka kelamela ko padang na tahu. Biasanya ya tuh pepasan di Pukadang di kumua kinako mijul padang na tahu. Berhikmat di perantauan. Kina ya tuh pengkarangan nabi ko pematua lamu kari tutui. Lamu posarak melo. Sia yang mujul padang na tahu. Dak musibah temi to kada ke gau. Itu konteks kita Bapak Ibu, realita kita. Bayi bisa ada dua di itu dadi. Pepasan laku temi anak yang mail ko padang na tahu kumua dakmu si bali tu tahu hiato. Jarang-jarang Bapak Ibu, atau ada di antara kita yang sudah berkeluarga hari ini atau yang masih punya anak, adakah pesan-pesan yang disampaikan kepada anak kita? Mudah kawin sesola to hiato. Ya tulang isi balinnya toh. Jarang-jarang ya Bapak Ibu. Tetapi yang kita sampaikan itu adalah berhikmatlah di perantauan, bekerjalah dengan baik, bergaullah dengan baik. Itu yang kita lakukan. Dan ini yang menarik, yang dikatakan janganlah kawin dengan orang Kanaan, tetapi carilah seorang gadis dari keluarga pamanmu. Apakah sebabnya di saat-saat perpisahan seperti itu Yakub perlu memberikan nasihat terutama tentang perkawinan? Bukan soal pekerjaan, itu tidak penting, bukan soal pergaulan, itu tidak penting, tetapi menarik sekali bahwa dalam perpisahan itu Yakub memberikan nasihat tentang perkawinan. Sebab Ishak memandang jauh ke depan kepada panggilan hidup sebagai orang beriman. Dan sebagai orang yang sudah dipanggil untuk menjadi leluhur dari suatu bangsa terpilih, sebagai orang yang keturunannya akan melahirkan Kristus, Ishak menasihati Yakub agar berhati-hati dalam soal perkawinan. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab perkawinan itulah yang menentukan masa depan dari suatu bangsa. Selama ini Bapak Ibu kita berpikir yang menentukan masa depan pasangan itu ya tentu pasangan Evi dan John. Yang menentukan masa depan dari pasangan itu tentu kedua belah pihak keluarga. Tetapi apakah kita memikirkan Bapak Ibu? Tatanggaran syara kata kumua tu tanan dapo. Ya dukan ni sa penggarontosan kumua. Ya tu tanan dapo lamen dadi kasabian la komintu tobuda. Ini yang penting. Kadang-kadang yang kita pikirkan adalah perkawinan itu hanya menentukan masa depan kedua pasangan, masa depan kedua belah pihak. Tapi apakah kita memikirkan orang banyak ketika kita melaksanakan perkawinan? Ini yang penting. Apakah kita memikirkan apa dampak dari sebuah perkawinan yang akan kita laksanakan? Bukan hanya memikirkan kedua pasangan, bukan hanya memikirkan kedua belah pihak, tetapi kita harus memikirkan menentukan masa depan sebuah negara. Ini penting sekali. Dan Ishak tahu bahwa banyak orang beriman telah luntur imannya dan menyangkal imannya karena soal perkawinan. Banyak orang yang tadinya maju dalam iman kemudian menjadi mundur karena soal perkawinan. Ishak tahu banyak orang muda mencari pasangan hidupnya hanya berlandaskan soal-soal lahiriah saja.
asal gadisnya manis, pandai bekerja, banyak tersenyum, itu sudah beres. Begitu juga banyak gadis mencari pasangan hidup yang bersoal ganteng, banyak uang, punya rumah bagus. Tapi apakah itu menjamin Ishak sebagai orang beriman tidak setuju dengan cara-cara perkawinan yang dangkal itu? Orang katakan begini, Ibu Pendeta harus realistis lah. Kita butuh uang, kita butuh makan, kita juga butuh pasangan yang ganteng dan cantik. Tetapi kalau tidak punya iman, tidak menjadi dasar Bapak Ibu. Ya tukang malapuran, ginang ala Pak Dea, seiring berjalannya waktu. Dan banyak hal lagi. Perkawinan harus didasarkan pada dua hal. Ini penting sekali. Soal iman dan soal keyakinan. Sekali lagi, perkawinan harus didasarkan pada hal yang lebih dalam, yaitu soal iman dan soal keyakinan. Kenapa bangsa Kanaan tadi disebut? Bangsa Kanaan adalah bangsa yang menyembah berhala. Bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka hidup di dalam dosa. Perkara-perkara yang kecil dianggap indah oleh mereka. Dan tidak mungkin Yakub tetap menjadi orang beriman kalau ia kawin dengan seorang gadis dari bangsa itu. Salah satu contoh Bapak Ibu menarik dalam Alkitab, dan cukup banyak contoh-contoh dari kemerosotan suatu bangsa akibat dari perkawinan. Minta tamu tanda itu Salomo. Salomo adalah orang yang bijak, yang saleh dan berhikmat. Salomo raja yang saleh dan bijaksana. Tetapi ia menjerumuskan kerajaan Israel ke dalam perpecahan yang tidak terpulihkan karena perkawinannya. Pemalampu moto, togina moto, apa teh natangaran itu Jonathan Dapo. Ia menjerumuskan kerajaan Israel ke dalam perpecahan yang tidak terpulihkan karena perkawinannya dengan putri-putri raja bangsa asing. Perkawinannya membuat ia di hari tuanya mulai cenderung kepada Baal dan berhala asing. Jadi bukan sekedar hari ini pemberkatan nikah, tapi kita harus juga memikirkan tentang masa depan dalam perkawinan itu. Raja Ahab terkenal sebagai seorang raja yang membuat ibadah kepada Tuhan di Israel menjadi sangat merosot, bisa datu. Sebab karena ia kawin dengan Isabel, putri Raja Tirus. Orang-orang seperti ini, mereka melakukan penyembahan kepada Baal. Bahkan juga mereka mengimpor secara besar-besaran ke Israel melalui Isabel. Nabi-nabi Allah dibunuh dan nabi-nabi Baal diangkat sebagai nabi-nabi negara. Bahkan masa pemerintahan Ahab merupakan masa yang paling pahit dalam Alkitab. Dalam lembaran sejarah Israel, akhirnya seluruh keturunannya musnah sebagai hukuman Allah. Itu karena perkawinan. Ishak menyadari betapa berbahayanya perkawinan campur. Itulah sebabnya ia berpesan kepada anak-anaknya, kepada anak yang dikaruniakan Tuhan kepadanya secara sungguh-sungguh, agar jangan mengawini siapapun dari gadis-gadis Kanaan, bagaimanapun cantik dan manisnya. Ia berpesan secara sungguh-sungguh agar Yakub menghindari bahaya bagi dirinya dan bagi keturunannya. Bukan berarti hari ini saya katakan dak mi menikah si solat temi to malapu, tidak. Dak mi menikah si solat temi to den sengna ba atau dak mi menikah si solat temi to udah iananna. Tapi ini berbicara tentang soal iman Bapak Ibu. Sebagai jalan keluar ia harus pergi ke padang Aram. Di situ terdapat keluarga ibunya yang beriman kepada dari keluarga beriman, itulah dia boleh memiliki seorang gadis bagi dirinya. Disitulah dia boleh kawin, dan jelas dalam Alkitab dikatakan muka-muka Allah. Dan menarik sekali bahwa pasti Allah memberkati dia. Allah akan membuat dia beranak cucu dan menjadi suatu kumpulan kaum bangsa. Dan berkat Abraham akan dikaruniakan kepadanya. Tanah Kanaan yang kini dilihat sebagai negeri orang asing akan menjadi suatu berkat yang luar biasa Bapak Ibu. Informasi kepada pastor Dr. Filipi Joni, orang dari Ambon.
Luar biasanya perjumpaan mereka itu bukan di tempat kerja, tapi di gereja. Perjumpaan pertama mereka di gereja. Tujuan ini melayani dalam gereja dan salah satu mereka luar biasa dari kesaksian mereka, karena yang dilaksanakan Tuhan ini adalah pelayanan musik. Ada yang bisa lagi yang lain itu dengan alat-alat menarik sekali. Tapi apa yang sudah dilaksanakan Bapak Ibu? Kalau kita bicara disebutkan bersama-sama Abraham dan Ishak sebagai leluhur suatu bangsa terpilih. Ia akan melahirkan Kristus. Kristus dilahirkan dari keturunan. Dan ini penting. Ini yang saya katakan tadi. Dalam perkawinan itu bukan hanya memikirkan tentang John dan Evie atau kedua belah pihak, tetapi harus memikirkan masa depan bangsa. Lihat kan, yang lain itu Kristus dari keturunan mereka. Nama-nama lainnya seperti Esau dan Ismail, Bapak Ibu, akhirnya hilang tenggelam, tersingkir keluar dari sejarah suci karena perkawinan mereka dengan gadis-gadis bangsa asing. Bangsa-bangsa asing ini adalah bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan. Karena perkawinan mereka dicampurkan dengan dosa, mereka terlebur masuk ke dalam bangsa-bangsa asing dan tidak disebut dalam silsilah bersama Abraham, Ishak dan Yakub. Bisa dibayangkan ya, silsilah mereka itu tidak disebut. Saudara-saudara, pada hari ini diletakkan dasar terbentuknya suatu keluarga baru. Hari ini seorang pemuda bernama John didudukkan bersanding dengan seorang pemudi cantik, Evie. Sebentar lagi mereka menjalani hidup sebagai suami istri, yang kemudian akan menjadi ayah dan ibu bagi suatu angkatan manusia yang baru, yang akan terbit dari perkawinan itu sendiri. Kita memandang kepada kejauhan, kepada keturunan yang akan terbit dari perkawinan itu, dan kita tidak boleh bertanya, dan kita boleh bertanya bagaimana sifat keturunan yang akan muncul dalam sejarah masa depan itu. Apakah ia merupakan suatu keturunan yang betul-betul mengabdi kepada Tuhan, atau suatu keturunan yang betul-betul mau hidup bersama dengan Tuhan dan mau mati pula bersama dengan Tuhan? Keturunan itu penting dipikirkan, karena itu menentukan masa depan dari keluarga itu sendiri. Hari ini juga kita akan laksanakan baptisan kudus kepada salah satu anak cucu dari orang tua kita. Ini berbicara tentang iman seorang anak, dan yang bertanggung jawab itu adalah ayah dan ibunya dalam proses pertumbuhan anak itu sendiri. Sifat keturunan masa depan tentu ditentukan oleh berbagai faktor, Bapak Ibu. Tapi salah satunya yang saya jelaskan tadi adalah berbicara tentang
iman dan kepada Kristus, keyakinan kepada Kristus. Oleh karena itu, yang diharapkan dari kedua mempelai bukan sekedar persamaan agama, tetapi lebih daripada itu. Yang diharapkan adalah supaya hati kedua saudara sama-sama terbakar oleh kasih Kristus. Yang diharapkan adalah semoga kamu berdua mencintai Kristus dengan cinta yang sama, dan semoga kamu berdua mentaati Kristus dengan ketaatan yang sama. Semoga kamu berdua mempersembahkan kepada Tuhan persembahan hidup yang sama. Semoga dunia tersalib bagi kamu berdua bersama, dan kamu berdua bersama-sama tersalib bagi dunia. Dan semoga kamu berdua mempunyai ikrar yang sama, hidupku untuk Kristus dan mati menjadi keuntungan. Sebuah rumah tangga yang dibangun di atas dasar yang demikian boleh mengharapkan suatu masa depan berbahaya. Andai kata ia tidak diberi keturunan sekalipun, tetapi rumah tangga itu sendiri sudah merupakan suatu generasi yang berbahaya, suatu angkatan manusia yang boleh dibanggakan dan dicontohkan oleh semua orang. Rumah tangga yang demikian boleh dikatakan suatu firdaus kecil, tempat Tuhan Yesus memerintah. Walaupun kadang-kadang melintasi kesulitan, tetapi adanya Kristus di sana ini merupakan kesukaan yang tidak terpadamkan. 8 tahun berjuang bersama, itu proses yang panjang. Sekali lagi, rumah tangga yang demikian boleh dikatakan suatu firdaus kecil, tempat Tuhan Yesus memerintah walaupun kadang-kadang melintasi kesulitan, tetapi ada Kristus di sana yang menjadi kekuatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin firman Tuhan. Kita tunduk, kita datang saat teduh. Amin. Kita berdoa Bapa kami seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam akta baptisan kudus bagi kedua orang tua. Monggo silakan naik di tempat ibadah. Saudara-saudara sedang jamaah Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus mementeraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa. Yesus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa. Akan tetapi kita diberikan Allah keberkatan atas segala mereka. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta
menyaksikan hal itu. Apa yang berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anak dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepada Aku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itu hanya sebab anak-anak harus membaptis karena mereka adalah Allah dan warisnya. Sama siapa kau datang? Dia mami gambar baru. Saudara-saudara, sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Makanya kepada saudara-saudara mentaati firman Allah itu, lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan apa pertanyaan itu. Yakinkah kau bahwa meskipun anak-anak takut ke bawah saudara jadi sengsara, maka berada di bawah kutuk Allah karena dosa. Namun Yesus Kristus telah menebus dan kuduskan mereka dengan darahnya supaya mereka. Apakah kau yakin? Lakukan kau bahwa kita pada firman Allah yang membuat pengajaran yang benar dan sempurna, tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam penentuan gereja Tuhan. Apakah kau mengaku? Ketiga, berjanjikan kau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka. Apakah kau berjanji? Enggo kau print kendek suma. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh. Amin. Kita menyanyikan Mazmur 134. Aku
persilakan kepada Majelis Gereja Jemaat Kadinge untuk menyerahkan surat baptis. Iya, silakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan masuk di peneguhan pemberkatan perkawinan. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu, janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu, Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang Dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana telah menunjukkan dengan berkatnya bahwa ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama membentuk suatu persekutuan yang kuat, mempelai laki-laki dan perempuan. Dalam nikah, Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas yang membentuk keluarga. Sebab itu, hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah, kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan, percaya dan bekerja sama dalam pengasihan, serta tolong-menolong dalam keperluan hidup. Mempelai laki-laki John Jeffrey Somalaya. Hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan Evi Gendek Suma. Hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi istrimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu memelihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dipermuliakan. Sebab itu, saudara
John Jeffrey Somalai. Dan saudari Evi Gendek Suma, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Disilakan kedua mulai berjabat tangan dan berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saudara John Jeffrey Somalai, mengakukan kau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa kau telah menerima Evi Gendek Suma yang tangannya kau pegang menjadi istrimu, karena itu kau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa kau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah kau mengaku? Ya, saya berjanji. Saudara Evi Gendek Suma, mengakukan kau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa kau telah menerima keluarga John Jeffrey Somalai yang tangannya kau pegang menjadi suamimu, karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sekali lagi, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sertika mana pengantinnya Om? Ya nanti kalau selesai ibadah baru kita sort ya. Nah, ini permintaan keluarga.
Tidak ada tamunya orang. Kasih infonya. Oke. Hindi om ya, hindi om dadah. Kuliah kayak sedang gimana? Dan itu om dadah parai. Dan itu macam itu. Itu. Sudah pikir tahu. Sudah pikir tahu. Iya, tiba saatnya kita akan masuk di dalam persembahan syukur mempelai bersama dengan keluarga. Dan mengiringi persembahan kita akan mendengarkan puji-pujian dari PKB Jemaat Sang Pulau Bumi. Disilakan. Ya, kotak persembahan ada di depan tempat pelayanan.
Ya, sekali lagi dipersilakan kepada PKB Jemaat sama Pulau Bumi.
Samuradu Batangkali kami mengkaboya usorongan katuan lako buah uang mana dua ika dua uang mana Doa syukur, kita berdoa. Tuhan, mohon kehidupan dan pengasihan kekal. Kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan, mereka tak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepadamu kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami menyampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sidang perkawinan yang kekasih di dalam Tuhan, tiba saatnya pada saat ini kita akan membawa tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan anugerahkan kepada kita. Teristimewa pada saat ini kita bersyukur bersama dengan segenap keluarga di tempat ini, yang mana telah dilayangkan pelayanan baptisan kudus dan peneguhan perkawinan. Kita akan membawa tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dari Mazmur 139 ayatnya yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mengiringi persembahan kita angkat pelengkap Kidung Jemaat 216, berlimpah sukacita di hati. Berlimpah sukacita
acara dari Jemaat Elim. Disilakan.
dimuliakan untuk puji-pujian kita kepadanya. Iya, dilanjutkan vokal grup dari Jemaat Elit kelompok 8. Lanjut ke ada salah musik.
Tuhan dimuliakan untuk puji-pujian kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Sekali lagi kita tenang dan kita persiapkan hati kita untuk membawa anak-anak kita ini bersama dengan semua keluarga. Bapak Ibu yang ada di belakang samping belakang pelayanan, mohon ketenangan kita. Mas sembahyang. Tuarakan diolomi masuk sererenge bangga kukumba. Kungkore sumanga itu dana kamadarenan mi lanat tutupemo. Gumpana itu dana mahadiran masal usia itu dana pasak kerapan kapak. Gua kipatoman kamu bengkan na tumelo, siyang bengkan kamatarusan kakinan, niya tu pasangan lang na tuloy mo maadindiangkaran dalam na patunduan ni. Pagkuang sumpo mamasil yung kaboro, hindi pengkarontosan lang te kami nomban, umaya tu kadami. Lamin dari usulo siya biya long pakilala kan ni kumbaga dikuan ni bendana ni tujuan akaran dapo apa tu mendadi waka na dasar na ya tujuan akaran dapo labenkan dahil na yaman na tu dua pasangan baktu rabu sanganin na yan tujuan ang kanang dapo to digarot to langsung ni lamin dari duka sa bilang ko padang 5 tao mga kalima na lamin dari ni sa video kolomi kamu makuasa betkan kakinan kaya tujuan ang kadami lamin karot to lang penangki lamin karot to patarong tujuan ang katuan pakamasa na kubatan ni kaleki na Jonate Siluki sola duay John sola epi na yate ipotomaton na to makikuta undampingi te anak na yate ni Siluki kusoro ito na anak mungkari ito na padaran kasalo wala maleso raming karon to kadami lang tekalingkan katok makalima na tumintong rampolan tekapolan bagbalemo turuk pasangbayangan ito na anak ni lana to tayo mga puang di masangbayang kung panganduan ni anak ni John sola epi la pagkaroon ito na tanan dapo na lulupian ito na tanan dapo na lampos ito katuan to misorong mo batang di kalena lalamping karangan na yake mang kita miminto na opuang to ipanakta Mama rencana la sule sesuatu temi rapu lapo Papua ipatawan kuma umpa ni tesulu unno sokrak kasang flora posare temi katuan na undang karan itu dalam pasanan na ngamin dari sapi siya ngamin dari duka sapi lang pada sama lupa tahu ngamin karong waktu dia lepas karan pakaian na dua angka nonton katuan na usor sudah alat se papasan yang pada kapal. Bapak nangat tu tebe mungkin bersama yang menduka
Opuang sum kumamas seju kaborok landuka kaparanwan aku totemo opuang di pas sembayangan itu mintu rapu tula rencana kemang kete pasangan te jona kamenumban tete misara pananta la sula la opuang kamu makuang sambung karang lala tutupi sia totong kami opuang pasti paling mintu rapu rasa opuang pamareno anak di romalai semua untuk madelen untuk dan paling buat Bersemangat kau simak materi kata temo makin buat sekolah lagi betul pakan jadi jalan tur barangmu yang betul yang kaparannya teh dan menjadi saksi sama pemenang di sekolah nasar bahwa beli kayak minat kiri pembeli itu mau yang penting kemarin itu kalau kita berapa adik Papuang karena tidak nak kurang semangati, memalayan kimas para nasab, tu ibang walang sama na buang kipong Yesus, yang membuang sejuru salamati, lutang tokang lepas dijadikan buang ki. Amin. TV apa rata no? TV apa? Sangala TV ya. Sangala lah. Boleh mungkin sangala TV. Dengar kalau petunjuk hidup baru. Boleh. Yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus pemerintah dalam hatimu, karena telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Kita udah ujian dari PKJ 200. Amin. Sebagai lagu penutup, kita
kita mengangkat Hidung Jemaat 318 berbahagia Ia Permata. Hubungan ya tondok ya mintu kami tante paraya lante tondok tu makam kami rondong selasan mulai kedua berdekatan sama bakti dan terus semua itu lalu lari dengan kosan yang rondong kami ya di penan ini pongan ikan ikan kalau kami anda dari marah pada seluruh lampak lainnya dalam perangkat menjadi ketua pidana kami nambah ke sekolah angka aku apa kita rumah nanti itu dewa pun bagi pakar lupa teh zona resepsi zona teh anak kisolari zona sekolah etik semua denau ke anak itu udah to nonton kami darah nation patu dolalan denau pak neti apalagi panak alam teto alam tetemo wadilah marumba na melo siya laki po ba o turu lalang pa ako remi uang matu ka pinapaki daw udah suruga antam ko na sa taruna lanti ang lewete po kaya temi pasiluran sa motor kikilasunil ako to inan na kabudo ko na tontorin yung pala wadalaw ko na lang po mana apa nandito lang na na tontong kurasyo mga ito minto kakaburo siya pangantaan nila po kami sa lanasa yung mo teto kurasyo mga aki siya pangano kito kisoro mo ti kalemi po tontong tari mo ti pasambayang kiputi ti po kiko Yesu yang mau puang sa Jerusalem aki iparapo iti pasambayang kimati olam mga abimik. Amin. Iya, ibadah pelayanan baptisan kudus pada saat ini atas nama Majelis Gereja Jemaat Gadinge mengucapkan selamat kepada kedua mempelai, segenap rumpun keluarga, dan terima kasih kepada segenap hadirin yang boleh hadir pada saat ini dalam mendukung kedua anak kekasih kita. Dan sebagai pesan kami dari Majelis Gereja Jemaat Gadinge kepada kedua mempelai bahwa landaskan
dan kena kasih dalam bahtera rumah tangga, karena kasih itu berbuah setiap saat, tidak mengenal musim, walaupun tidak selamanya berbuah manis, tapi kasih itu selalu baru dalam setiap hari. Dan kepada anak kekasih yang telah menerima layanan baptisan kudus, sekiranya tumbuh dalam kasih Tuhan. Demikian dari kami, terima kasih. Dan acara selanjutnya, corong ini kami serahkan kepada MC atau protokol. Terima kasih. Pelaminan. Pelaminan heran di langit. Lapar dia sana. Lagi pelaminan. Oke guys. Oke, bisa milas nggak? Bisa nih. Saya minta salam untuk pengantinnya. Kami bergeser ya. Mohon maaf yang besar-besarnya. Aman terkendali. Sudah nanti sini saya Pak. Boleh? Maaf foto dulu. Foto dulu. Bos, majelis gereja, ayo. Halo majelis, rekan-rekan majelis, ayo. Majelis kok. Nagawa mo pala ako. Lapatas ya gamay bengkel. Dimutas ya. Ikan ni, menangan tuan ulit na yung lupi. Rapat. Boleh di sini lagi. Mana lagi satu kak? Stop. Sebagian di belakang le, karena tidak dapat. Sebagian di
Oke. Boleh ke dua orang. Kita ikutan demban, nanti tiro. Oke, ini tadi jangan cari-cari pengantinnya. Ya, ini sudah ada di depan. Oke, siap. Sini saya. Jadi sudah berulang. Happy wedding buat adik Epi dan adik Epi dan Johan. Ya, Endon. Angkat lagi 1 2 Oke. Sebelah sini, Bu. Oke, dari sini. Senyum ya. 1 2 lagi. Oke, lagi. Ini abang 1 2. Jomblo abadi. Epi dan Sami langgeng sampai muat memisahkan. Oke. Ayo saudaranya, silakan. Ini dan saudara. Ya, silakan. Halo, bagaimana kan? Masuk. Masuk. Tolong dulu kakak minta tolong. Mana? Punya kakak. Ya. Bapak. Satu. Boleh tuh. Boleh, Ibu di samping di. Malu mangkas. Udah jawab. Oke. Lihat sini ya, ada lihat sini. Senyum, 1 2 lagi, lihat sini lagi, senyum. Tahan dekat kamera saya lagi. Angkat kan. Usaha ini nak full member. Jangan ada komunik rokok mesti. Asuransi itu pasti. Asuransi. Nasib asuransi ain. Boleh. Aduh ain. Boleh geser dulu Ibu. Oke, foto berdua sekali ya Kak. Foto berdua dulu sekali. Keluar pesan malah ya Bapak dong. Di belakang bisa. Tunggu di belakang situ, Bang. Oke. Kita tengok lagi ke Jangan miring kepala Kak ya. nasi itu mungkin Sini tukeran. sama-sama 1 2 lagi 1 2. Coba saling lihat Kak. Nah. Oke, senyum Abang. Oke, sekali lagi. Oke. Saya malilin. Wah, penjel red. Lu mau nanti inan. Kakak boleh lihat Bang. Abang lihat ke matanya kakaknya. Nah, dari dekat kepala dikit. Oke. Oke. Mau ganti baju? Ganti baju.